trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Sama kami di Intermezzo. Hanya info nggak bikin kepo. Ayo dari tadi ngomongin trouble terus ya, masalah. Iya. Mudah-mudahan besok nggak masalah. Jangan dong. Telat datang ke kantor karena banyak macet di area Betul Pengadilan Negeri Jakarta sekali. Pusat. Anda yang berada di area sana mungkin mau ke arah pusat gitu ya, itu harus berhati-hati karena memang besok ini rencana digelar sidang Bapak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok. Itu adalah sidang putusan sela. Betul, jadi sidang kasus dugaan penodaan agama oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan digelar besok dengan agenda mendengarkan putusan sela. Putusan sela ini menentukan apakah kasus penistaan agama akan dilanjutkan atau tidak. Selesai. Kita juga begitu punya ya. informasi enak seperti apa kira-kira? Ini dia untuk Anda. Dalam putusan sela majelis hakim akan memutuskan apakah nota keberatan yang diajukan oleh Ahok dan tim kuasa hukumnya diterima atau tidak oleh majelis hakim. Jika hakim menerima nota keberatan, maka kasus penistaan agama akan dihentikan. Sementara nota keberatan Ahok ditolak oleh majelis hakim, maka sidang kasus penistaan dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama akan terus dilanjutkan hingga vonis. Dan proses sidang diperkirakan akan selesai usai Pilkada DKI Jakarta dilakukan. Kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya PNPS garis miring 1965 sehingga materi dakwaan dibohongi dan dibodohi pakai surat Al-Maidah ayat 51. Dari rangkaian presisi kutipan buku tersebut justru berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan anak bangsa lain atau suku lain atau golongan lain, apalagi yang rasnya lain, membebankan biaya perkara ini kepada negara. Permohonan tersebut itu demi terciptanya persidangan yang objektif, pada kesempatan ini kami selaku penuntut umum akan menyampaikan pendapat atas keberatan yang telah disampaikan oleh terdakwa dan penasihat hukum. Secara garis besar dapat kami katakan bahwa keberatan yang disampaikan oleh terdakwa tidak secara langsung ditujukan kepada syarat material surat dakwaan secara keseluruhan, tetapi hanyalah seputar niat dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa tidak punya niat untuk menista atau menodai agama Islam maupun menghina para ulama. Sedangkan keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum lebih ditujukan kepada pemenuhan syarat formil dari surat dakwaan, yakni seputar pemahaman terhadap prosedur yang berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 1 garis miring PNPS garis miring 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama terkait penerapan ketentuan pasal 156A KUHP yang merupakan ketentuan yang berasal dari Undang-Undang Nomor 1 garis miring PNPS garis miring 1965 tersebut, dan pemahaman terhadap struktur ketentuan pasal 156A KUHP dan pasal 156 KUHP. 2. Romawi, materi keberatan terdakwa. Ketua dan anggota majelis hakim yang kami muliakan, penasihat hukum dan sidang yang kami hormati, bahwa pada bagian akhir keberatannya, terdakwa memohon kepada majelis hakim agar memutuskan surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau batal demi hukum dengan pokok-pokok keberatan sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa tidak bermaksud untuk menafsirkan surat Al-Maidah ayat 51, apalagi berniat menista agama, dan juga tidak berniat untuk menghina para ulama. Namun ucapan itu terdakwa maksudkan untuk para oknum politisi yang memanfaatkan surat Al-Maidah ayat 51 secara tidak benar, karena tidak mau bersaing secara sehat dalam persaingan pilkada. Di samping itu terdakwa menyatakan dirinya telah banyak berinteraksi dengan komunitas muslim, bahkan mempunyai orang tua angkat dan saudara angkat yang beragama Islam, sehingga tidak mungkin terdakwa menista agama Islam dan kitab suci Al-Quran. 2. Bahwa terdakwa dalam kebijakannya sebagai Gubernur DKI Jakarta sangat peduli kepada kegiatan keagamaan bagi umat Islam atau Muslim, termasuk membangun tempat ibadah. Di samping itu, terdakwa juga telah membayarkan 2,5% gajinya untuk bersedekah atau berzakat serta berkorban atau bantuan daging di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.
3. Pandangan terdakwa tentang surat Al-Maidah ayat 51 dalam kaitannya dengan pengalaman terdakwa dalam persaingan pilkada yang ditulis dalam buku yang berjudul Merubah Indonesia, di mana pada subjudul Berlindung di Balik Ayat Suci dikatakan oleh terdakwa. Ya, kita semua berharap agar sidang besok berjalan dengan lancar. Betul, ya, Reza, ya. Aman-aman saja, tidak ada konflik apapun ya, Tidak ada kerusuhan juga tentunya. Abis iklan ini, kita akan hadirkan untuk Anda, pemirsa, di mana kondisi masyarakat di Aleppo, terutama adalah masyarakat Nasrani yang merayakan Natal. Seperti apa di sana kondisinya? Sesaji jeda berikut ini tetap di Intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo. Mau dikatakan apa lagi, kita tak akan pernah satu. Engkau di sana, aku di sini, meski hatiku